Saat ini kita sering melihat berbagai meme viral di media sosial seperti meme Skibi di toilet atau tungtung sahur yang seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya itu, banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menonton video pendek yang tidak ada habisnya, hanya untuk terjebak dalam konten yang sama sekali tidak produktif. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ini tanda-tanda brain rot? Bagaimana kita bisa mengetahui seberapa dalam otak kita terpengaruh oleh kebiasaan ini? Bahkan meskipun fenomena ini sering kita temui, jarang ada yang benar-benar bertanya, apakah saya sudah terjebak dalam siklus ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu istilah brain rot. Istilah ini itu bisa terdengar santai dan bahkan lucu, tapi sebenarnya merujuk pada sebuah kondisi di mana kualitas mental seseorang mulai menurun akibat kebiasaan buruk dalam mengkonsumsi informasi, khususnya dari media sosial. Brain rot itu bukan hanya tentang kebosanan atau ketergantungan pada gadget. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kebiasaan kita dalam mengkonsumsi informasi secara terus-menerus mempengaruhi kemampuan otak untuk berpikir jernih, fokus, dan bahkan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika kita terus-menerus disuguhkan oleh konten instan yang cepat, lucu, dan juga ringan seperti meme viral yang menyebar tanpa batas. Meskipun sangat menghibur, namun banyak dari kita yang tanpa sadar melupakan pentingnya berpikir kritis dan juga memproses informasi dengan bijak. Akibatnya, kita semakin kesulitan untuk mendalamkan pemahaman atau menghadapi tugas yang membutuhkan konsentrasi. Inilah salah satu tanda dari brain rot yang tidak kita sadari, dan ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube Short yang mengandalkan kecepatan dan juga hiburan instan. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan meme atau konten viral, kenyataan kebiasaan berlebihan dalam mengkonsumsi konten seperti itu mempengaruhi otak kita. Pikiran kita bisa menjadi terlatih untuk terus-menerus mencari hiburan ringan dan juga cepat, sehingga melupakan kegiatan yang lebih menantang seperti berpikir mendalam, merenung, atau bahkan fokus pada pekerjaan yang memerlukan perhatian penuh. Dalam banyak kasus, kita menjadi begitu tergantung pada stimulasi yang diberikan oleh media sosial, sehingga kita mulai merasa cemas, malas berpikir, atau bahkan merasa terisolasi. Tapi, bagaimana kita tahu apakah kita sudah terpapar brain rot? Apakah kita sudah terperangkap dalam siklus ini tanpa menyadarinya? Bagaimana cara mengukur tingkat brain rot kita? Mari kita coba untuk menggali lebih dalam, dan pertanyaannya pertama yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah, sebenarnya banyak waktu yang saya habiskan untuk berinteraksi dengan konten yang sebenarnya tidak memberi dampak positif dalam hidup saya. Sekarang setelah kita memahami sedikit tentang apa itu brain rot dan juga bagaimana meme viral seperti Skibi di toilet atau tungtung sahur bisa jadi penanda kebiasaan konsumsi media sosial yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke pengaruh nyata dari media sosial terhadap kualitas mental kita. Tentu kita semua tahu kalau media sosial itu bisa sangat menghibur. Siapa yang bisa menahan diri untuk tidak tertawa saat melihat meme lucu atau video viral yang cepat mengisi waktu senggang kita? Tapi seperti banyak hal lainnya, terlalu banyak dari yang baik bisa menjadi buruk. Media sosial dengan segala kemudahan dan juga hiburan yang ditawarkan seringkali membawa kita pada kebiasaan yang merusak kemampuan berpikir kritis dan juga keseimbangan emosional kita. Bayangkan nih, setiap kita membuka aplikasi seperti TikTok atau Instagram, kita disuguhkan dengan konten yang tidak hanya cepat tetapi juga mudah mengalihkan perhatian kita. Dalam sekejap, kita bisa menghabiskan berjam-jam scrolling tanpa menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Tanpa disadari, kita sudah terbiasa dengan ritme instan, mendapatkan hiburan yang sesaat tanpa pernah benar-benar memberi ruang bagi diri kita untuk berpikir lebih dalam. Salah satu dampak terbesar dari kebiasaan media sosial yang berlebihan adalah kesulitan untuk fokus. Bayangkan, jika kamu harus bekerja atau belajar, tetapi setiap detik kamu tergoda untuk membuka ponsel, mengecek notifikasi, atau mencari hiburan singkat lainnya. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana media sosial dapat mengganggu fokus kita.
Tidak jarang setelah menghabiskan waktu berjam-jam menonton video pendek yang menyenangkan, kita merasa cemas atau bahkan tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan efektif. Tapi kenapa kita terus kembali ke media sosial? Meskipun tahu bahwa itu bisa merugikan kita. Salah satunya adalah dopamin, hormon yang berperan dalam memberi kita rasa puas dan juga bahagia. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, melihat video lucu atau berinteraksi dengan konten yang kita sukai, tubuh kita melepaskan dopamin. Ini menciptakan siklus penghargaan yang membuat kita ingin terus mengulangi perilaku tersebut. Bahkan, jika kita tahu itu tidak memberi dampak positif dalam jangka panjang, ini yang membuat kita terjebak dalam loop media sosial yang tidak berujung. Sekarang kita telah memahami bagaimana media sosial mempengaruhi kualitas mental kita. Tapi bagaimana cara kita tahu jika kita sudah terperangkap dalam siklus tersebut? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita mulai mengalami brain rot? Ketika kita berbicara tentang brain rot, itu bukan hanya soal betapa waktu yang kita habiskan di media sosial, tapi juga tentang bagaimana kebiasaan itu mulai mengubah cara kita berpikir, berperilaku, dan juga merasakan dunia sekitar kita. Jika kita mulai merasa bahwa kemampuan untuk fokus semakin berkurang, atau semakin sulit untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan perhatian penuh, itu bisa jadi tanda pertama bahwa kita telah terpengaruh. Ketika otak kita terbiasa dengan informasi yang datang begitu cepat, kita mulai kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mendalam. Pikiran kita menjadi lebih dangkal, hanya berfokus pada hal-hal yang bisa kita konsumsi dengan cepat dan juga mudah, tanpa memberi ruang bagi pemikiran yang lebih dalam. Begitu pula dengan perasaan kita, banyak dari kita mungkin merasa cemas atau gelisah setelah berlama-lama terhubung dengan dunia maya. Perasaan itu seringkali datang tanpa alasan yang jelas, tetapi semakin lama semakin sulit untuk mengabaikannya. Mungkin kita merasa tertekan, kesepian, atau bahkan tidak puas dengan hidup kita. Meskipun kita seharusnya merasa terhubung dengan banyak orang, namun kenyataannya adalah kita mulai merasa lebih jauh dari mereka, terjebak dalam dunia maya yang memanipulasi perspektif kita tentang diri sendiri dan juga orang lain. Tidak hanya itu, semakin kita terbiasa mengkonsumsi konten yang terfragmentasi dan juga tidak mendalam, semakin kita merasa terputus dari dunia nyata. Kita mulai kesulitan untuk mengerti percakapan yang membutuhkan perhatian dan juga refleksi, dan lebih suka mencari hiburan cepat sebagai pelarian. Ini adalah tanda lain bahwa kita mungkin sudah mulai terpengaruh oleh brain rot. Mengukur level brain rot kita bukan hal yang mudah. Seringkali kita tidak menyadari betapa besar pengaruh kebiasaan ini dalam hidup kita. Mungkin kita merasa baik-baik aja, tetapi perubahan-perubahan kecil dalam cara kita berpikir dan juga bertindak bisa jadi sudah cukup besar untuk mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Apakah kita merasa lebih sering teralihkan oleh notifikasi media sosial daripada fokus pada pekerjaan yang lebih penting? Apakah kita merasa semakin sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan waktu dan juga konsentrasi? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur kepada diri kita sendiri. Kadang kita merasa cemas atau kesulitan untuk berfokus pada hal-hal yang lebih serius karena kebiasaan kita yang terus-menerus mencari hiburan instan. Ketika otak kita terbiasa dengan aliran informasi yang begitu cepat, kita mulai merasa tidak nyaman atau bahkan tertekan ketika harus mengerjakan tugas yang lebih berat atau membutuhkan konsentrasi yang lebih mendalam. Sekarang kita sudah sampai pada bagian yang mungkin paling penting. Bagaimana menilai level brain rot kita? Mungkin kamu sudah mulai merasa khawatir setelah mendengar tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari kebiasaan konsumsi media sosial yang berlebihan. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap kehidupan kita? Apakah kita sudah terjebak dalam pola pikir yang dangkal, atau apakah kita masih dalam tahap yang bisa diperbaiki? Untuk melihat level brain rot kita perlu melihat beberapa indikator. Kita tidak hanya berbicara soal berapa lama waktu yang kita habiskan di media sosial, tapi juga bagaimana kebiasaan itu mulai mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus, berpikir kritis, dan juga bahkan merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita bakal kasih tes interaktif buat cek seberapa parah level brain rot kita. Ini bukan cuma buat ketawa, tapi juga buat bikin kalian sadar seberapa dalam kalian sudah terjebak di dalam brain rot ini. Ambil kertas, buka catatan di ponsel, atau ingat aja di kepala, karena kalian bakal ngitung skor dari 5 kategori. Nanti total skor ini bakal nunjukin apakah kita masih aman untuk udah masuk zona darurat brain rot,
Sekarang buka fitur screen time atau pengaturan yang menunjukkan berapa lama kalian main media sosial setiap hari. Instagram, TikTok, X, YouTube Short, semua dihitung. Kalau kalian cuma habisin kurang dari 1 jam sehari, kasih diri kalian skor 1. Kalian kayak unicorn di zaman ini. Kalau sekitar 1-3 jam skornya 2 jam masih wajar. Tapi kalau 3-5 jam naik ke skor 3, 5-7 jam itu skor 4. Mulai bahaya, dan kalau lebih dari 7 jam guys, kasih skor 5 karena kalian praktis hidup di dunia digital. Selanjutnya kita ngomongin apa yang kalian tonton atau baca di media sosial. Coba buka aplikasi favorit kalian, terus lihat 10 postingan atau video terakhir. Berapa banyak yang benar-benar ngasih manfaat, kayak tutorial masak, berita terpercaya, atau video edukasi. Kalau hampir semuanya bermanfaat kayak 8-10 postingan, kasih skor 1. Kalau setengahnya gitu, sekitar 5-7 skor 2. Cuma 3 atau 4 yang oke, skor 3. Kalau cuma 1 atau 2, skor 4. Nah, kalau semuanya cuma meme tung-tung sahur atau drama influencer, kasih skor 5 karena itu brain rot yang sangat murni. Sekarang, pikirin cara kalian ngomong. Kalian pernah nggak tanpa sadar nyeletik istilah kayak Rizler atau Sigma pas ngobrol sama teman? Kalau kalian hampir nggak pernah pakai slang internet di luar konteks, kasih skor 1. Kalau sesekali keluar pas bercanda, skor 2. Tapi kalau sering banget, apalagi sampai nggak sadar, itu skor 3. Atau pakai istilah-istilah Sigma tadi di situasi serius. Misalnya pas ngobrol sama guru, skor 4. Dan kalau kalian ngomong kayak karakter meme sepanjang hari, kasih skor 5. Karena otak kalian udah full dengan internet. Lalu, coba tes kemampuan fokus kalian. Ambil artikel panjang dari situs kayak Kompas atau nonton dokumenter di YouTube selama 20 menit tanpa sentuh ponsel. Kalau kalian bisa santai nikmati tanpa gangguan, skor 1. Kalau butuh usaha buat stay fokus, skor 2. Cuma bertahan 10 menit setelah ngecek notifikasi, skor 3. Kalau cuma tahan 5 menit, skor 4. Dan kalau kalian menyerah sebelum mulai, kasih skor 5. Itu sinyal fokus kalau kalian udah krisis. Terakhir, pikiran interaksi kalian sama orang lain. Tanya temen atau keluarga kalian lebih sering ngomongin memes skibidi toilet atau topik yang lebih serius, kayak rencana masa depan. Kalau kalian hampir nggak pernah ngomongin tren internet, skor 1. Jarang, cuma sekali, skor 2. Kadang-kadang cerita soal video viral, skor 3. Kalau sering banget, skor 4. Dan kalau hampir setiap obrolan isinya cuma konten online, kasih skor 5. Sekarang jumlahin semua skor kalian. Kalau totalnya antara 5-10, brain rot kalian ringan, kalian masih punya kendali. 11-15, kalian di zona sedang, mulai waspada. 16-20, ini udah berat banget, saatnya introspeksi. Dan kalau 21-25 guys, ini darurat brain rot. Lalu bagaimana mengatasi brain rot dan juga membalikan dampaknya? Mungkin setelah mengetahui level brain rot yang kita alami, kita merasa khawatir atau bahkan putus asa. Tapi jangan khawatir, perubahan itu mulai dengan langkah kecil yang konsisten. Langkah pertama itu dalam mengatasi brain rot adalah menyadari kita terjebak dalam kebiasaan ini. Tanpa kesadaran, perubahan tidak akan terjadi. Setelah kita mengidentifikasi tanda-tanda brain rot dalam diri kita, langkah selanjutnya adalah mengambil tanggung jawab untuk memulihkan diri kita dari kebiasaan buruk tersebut. Ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan niat dan juga kesabaran kita bisa melakukannya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membatasi waktu penggunaan media sosial kita. Ini mungkin terdengar seperti langkah yang sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Kita bisa mulai dengan mengatur batasan waktu untuk aplikasi tertentu, atau menggunakan aplikasi yang membantu kita memantau dan juga membatasi penggunaan media sosial kita. Jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri, cobalah untuk mengatur waktu khusus untuk beristirahat dari media sosial, seperti saat makan malam atau sebelum tidur. Jika kita mulai memberi waktu untuk diri kita sendiri tanpa gangguan digital, kita akan mulai merasakan perbedaan yang signifikan dalam kualitas hidup kita. Namun, mengurangi waktu di media sosial saja tidak cukup. Kita perlu mengalihkan perhatian kita ke aktivitas yang lebih bermanfaat dan juga lebih mendalam. Misalnya, mulai membaca buku yang lebih kompleks, mengikuti kursus online, atau belajar sesuatu yang baru yang dapat memperkaya pengetahuan kita.
Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya akan membantu kita mengembangkan diri, tapi juga memberi ruang bagi otak kita untuk berpikir lebih dalam dan juga mengurangi kebiasaan otak yang terbiasa dengan stimulasi cepat dan juga instan. Kita juga bisa mengatur rutinitas harian yang lebih sehat untuk membangun kebiasaan positif. Misalnya, kita bisa mulai dengan melakukan olahraga ringan di pagi hari, seperti jalan kaki atau stretching, untuk meningkatkan fokus dan juga energi. Selain itu, meluangkan waktu untuk meditasi atau latihan mindfulness bisa sangat membantu. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan juga mengembalikan keseimbangan emosi kita, serta meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dan juga fokus. Tapi jangan lupakan juga pentingnya interaksi sosial di dunia nyata. Ketika kita terlalu banyak terhubung dengan orang-orang melalui layar, kita seringkali kehilangan keterampilan dalam berkomunikasi secara langsung. Untuk itu sangat penting untuk kembali mempererat hubungan dengan teman-teman atau keluarga. Coba untuk sering berkumpul, berbicara langsung atau melakukan aktivitas bersama yang menyenangkan. Interaksi sosial yang nyata bisa membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi rasa kesepian dan juga memperbaiki kesejahteraan emosional kita. Selain itu, kita harus mulai berlatih menyusun waktu tanpa gangguan digital. Coba untuk menetapkan waktu setiap hari di mana kita benar-benar lepas dari perangkat digital. Misalnya setengah jam di pagi hari setelah bangun tidur atau setengah jam sebelum tidur. Tanpa ponsel, kita bisa mulai merasakan kedamaian dan juga ketenangan dan seringkali hilang di tengah kesibukan di dunia maya. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk merenung, merencanakan hari kita, atau bahkan hanya sekedar menikmati ketenangan tanpa distraksi. Kita juga bisa mengatur lingkungan digital kita lebih bijak. Cobalah untuk mengurangi eksposur terhadap konten yang tidak bermanfaat dan juga mengganggu. Mengikuti akun-akun yang memberikan dampak positif atau bahkan berhenti mengikuti akun-akun yang hanya memberi stres atau perasaan negatif adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Lingkungan yang bersih dan juga positif di dunia maya akan memengaruhi pola pikir kita dan membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Langkah terakhir yang sangat penting adalah bersikap sabar dan juga konsisten. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam dan kita perlu memberikan waktu bagi diri kita untuk beradaptasi. Ada kalanya kita mungkin kembali terjatuh ke dalam kebiasaan lama, tetapi ini bukan berarti kita gagal. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Ketika kita mulai merasakan perubahan positif baik dalam kesehatan mental, fisik, atau sosial kita, itu adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar.